pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi pada tanggal 2 Juli 2020. Mari kita berdoa. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa penuh kasih, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk malam yang telah kami lewati dalam mimpi indah tentang Engkau. Kini pagi yang baru kami mohon berkat-Mu, berkat penyertaan-Mu agar kami boleh bekerja, berkarya, berdoa bersama-sama dengan semua saudara untuk memuliakan Engkau dan juga untuk membuat kami bahagia. Demi Kristus Putra-Mu dan Pengantar kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tanda kebesaran dalam diri Yesus tampak dalam karya-karyanya. Tetapi orang mencurigai dia, tetap tidak percaya, bahkan menjadi rival utama mereka. Karena apa? Yesus bekerja tanpa pamrih. Dia tidak minta apa-apa. Dia yang bahagia kalau ia boleh memuliakan Bapanya di surga dan juga boleh menyenangkan hati orang-orang yang memerlukan bantuannya. Si lumpuh sepertinya dituding orang tuanya tidak beres. Inilah penghakiman manusia. Maka Yesus sering berkata, biarlah melalui mereka nama Tuhan dimuliakan. Hari ini si lumpuh dapat berjalan karena imannya. Dan juga atas usaha saudara-saudaranya, teman-temannya yang mengangkutinya. Saya teringat kepada seorang imam Prancis yang bertugas dulu di Kamboja, di Vietnam, dan kemudian bekerja di Singaraja dan terakhir di Amlapura, yaitu Patrick Gison. Di Vietnam, ketika perang Vietnam terjadi, banyak ranjau dan dia lumpuh kena ranjau. Tapi dia bangga dalam kesakitannya. Jadi angkut oleh 4 orang kusta, berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mencapai tempat ibu kota yang sekarang dikenal sebagai kota Ho Chi Minh City. Lalu diterbangkan ke Paris dan selama setahun hanya tidur saja. Maka saya bertanya, Pak, apakah Pak menyesal? Tidak. Itulah tugas. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak membiarkan aku sendirian.
Ternyata aku bisa duduk kembali, bisa berjalan kembali, kecuali kakiku panjang sebelah. Maka kakiku yang satu memakai sepatu yang lebih tebal, tetapi aku bersuka cita. Kenapa? Dengan keadaan yang kualami tadi, aku rasakan betapa sinar Yesus itu hadir dalam langkah-langkah kita. Betapa ia agung dan besar. Karena ketika kita mengalami kesulitan, dia tidak membiarkan kita, tetapi dia mencari jalan keluar. Dan jalan keluar yang mengagumkan adalah dia ditandu oleh orang-orang kusta yang dia pernah layani. Saudara, ada juga di Ruteng sekolah luar biasa. Satu kali mereka datang ke Bali, dan mereka menginap di Kuta. Waktu itu saya pastor paroki, dan mereka satu hari melihat bernyanyi, menari. Si buta, si tuli bisa bergurau, lompat kiri, lompat kanan dengan sukacitanya. Sementara kita orang yang sehat-sehat serius, karena tertekan dengan banyak pekerjaan. Mengapa mereka bersukacita? Mereka tidak tahu bahaya. Mereka tidak tahu beratnya hidup. Tetapi mereka masih kecil. Namun mereka beruntung karena mereka mendapatkan muara kehidupan daripada biarawati KSSI itu. Mereka boleh merefleksikan tentang arti hidup, melatih segalanya dengan indah yang keenam, dan ajaib, mereka bisa bersuara merdu. Nah, saudaraku terkasih, Injil hari ini yang mengatakan tentang orang lumpuh juga menggambarkan kita semua yang lumpuh. Bukankah pada masa COVID ini kita lumpuh, tak bisa bergerak kemana-mana? Ada kita ada ngomel, marah, tapi juga berkreativitas, menikmati semua langkah-langkah. Inilah yang perlu. Dan juga mengakui kekurangan-kekurangan. Maka Yesus berkata dalam ini, dosamu diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Itu rasa kami tobat yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Kemudian juga Yesus diejek. Orang ini bersok gaya menghujat Allah. Mereka tidak tahu. Memang seperti peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka hati-hatilah jangan sampai kita salah berkata dan berpikir tentang orang lain. Malu ujung-ujungnya. Biarkan semua orang yang ada di sekitar kita menikmati apa yang Tuhan beri sebagai berkat-berkat mereka. Kita pun juga diberikan berkat, tetapi jangan lupa kita juga berani memikul salib. Anak-anak, catat tadi, saya buatkan sebuah lagu. Nanti Anda boleh mendengarkan. Bagaimana mereka harus mengubah diri dari kecatatan mereka, tetapi mereka harus berani mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Semoga kita pun juga yang lumpuh bisa berjalan kembali. Semoga dengan COVID-19, mari kita memasuki new normal. Kita juga tidak abnormal, tetapi normal tetap dengan sukacita dan sukaria di dalam Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.